Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wa ahfaz wa ayyid fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Apa kabar Ibu Bapak semua? Alhamdulillah baik. Baik, Pak Guru. Ini rasanya gak cukup sekali ini menanyakan kabarnya orang-orang hebat nih. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita bisa terus memanfaatkan waktu hari-hari yang kita miliki untuk jalan-jalan ketaatan. Bukan tuh jalan-jalan ini tadi mau ke itu tuh umroh bareng katanya Bu Ida. Amin, amin, amin. Ya, nanti belajar bahasa Arab Qur'aninya di pelataran Madinah, Masjid Nabawi. Ya, Belajar Nabawi. doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia sehingga kita menjadi bagian dari orang-orang yang bisa melihat cahaya kebahagiaan di dalam kebenaran ajaran Islam. Baik Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan waktu yang kita miliki sebaik-baiknya untuk mengkaji, melanjutkan kajian kita. Kita sudah di pelajaran ke-16, ya, kita 16, kita akan masuk ke bagian ke materi tamrinat insya Allah malam ini. Untuk itu mari kita dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik ibu-ibu, Bapak sekalian, mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki. Malam ini kita akan lanjutkan dengan tamrinat. Ya, kita akan lanjutkan dengan tamrinat. Ya. Tamrinat apa latihan kita untuk yang pertama? Latihan kita yang pertama ini untuk penguatan aspek mufradat, ya, untuk penguatan aspek mufradat. Dengan cara apa? Kita akan menjodohkan. Apa yang akan kita jodohkan pada kesempatan kali ini, yaitu ada ungkapan di sebelah kanan, ya, kemudian ada ungkapan di sebelah kiri. Tugas kita adalah memasangkan ungkapan-ungkapan tersebut sehingga pasangan tersebut, ya, pasangannya akan membentuk sebuah ungkapan yang terpahami. Ungkapan yang sebelah kanan dan sebelah kiri, kalau kita sudah sambungkan, maka akan membentuk sebuah ide, sebuah gagasan, sebuah maksud yang lengkap. Ya, kita coba lihat ibu-ibu Bapak sekalian, ya. Di sebelah kanan kita ada apa saja pilihannya? Al-insan. Al-insan, kemudian apa berikutnya? Iya, kemudian Yuhibu alal muslim. ya, bagus. Berikutnya. Yuhibul fasir. Ya, baik. Itu dia. Ada 4 ungkapan yang ada di sebelah kanan. Kita coba pasangkan dengan ungkapan yang cocok. Ada 5 pilihannya di sebelah kiri. Yang pertama ada ungkapan apa? Al-khotoya wa dzunub. Iya, kemudian berikutnya.
Mahallul khata' wan nisyan. Ya, mahallul khoto'i wan nisyan. Ya, mahallul khoto'i wan nisyan. Ini untuk mahal ini Bu Ida ya yang waktu itu Ya. yang menemukan apa makna mahallul khoto' wan nisyan. Oke, berikutnya ada kasbul halal. Ya, kasbul halal. Ini ada Bu Salamah ya pada waktu itu nih untuk kasbu ini. Yang kasbu. Kemudian berikutnya la yukallifullahu nafsan. Ya, la yukallifullahu nafsan. Kemudian yang terakhir ma la taqata lana bih. Ya. Ma la taqata lana bih. Nah, itu dia ibu-ibu, bapak sekalian. Ini langsung aja nih. Seumpama ada yang sudah menemukan pasangan yang cocok antara ya yang cocok untuk ungkapan yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri, ya silahkan di-share ya, di-share, dibagikan untuk kita diskusikan, kita pelajari bersama. Boleh saya yang pertama, Pak Guru. Silakan, Bu Ida, silakan. Al-insan mahallul khoto'i wan nisyan. Oke, bagus. Oke, berikutnya Pak Saya, Guru. Pak. ada, oke Bu Salamah dulu, Bu Salamah. Silakan Bu. Enggak kedengeran. Bu Mute silakan Bu Mute. Allahu la yuhammiluna ma la taqata lana bihi. Iya. Nah, ini kayak main TikTok kan, tokoh. Baik, berikutnya. Nih, Saya ada Bu coba ya, Fauziah Pak. nih kelihatannya, nomor 3 ya, Bu Fauziah. Bapak tahu aja mau nyoba. Ini saya coba baca nih dari senyumannya nih. Silakan. Data dulu, Pak. Ini mata ngelihatnya. Yajibu alal muslim kasbul halal. Iya, oke, bagus. Ayo, Ibu Bapak sekalian, satu Saya, lagi nih Pak. yang terakhir. Bu Saya, Susi. Pak. Yuhibbul fasiq al khotoya wa dunub. Iya, baik. Coba dibaca lagi. Yuhibbul fasiq al khotoya wa dunub. Iya, ini agak Wazunub. kurang ini kedengaran sedikit nih. Di kata yang kedua, panjang pendeknya coba ditegasin lagi. Wazunub. Wazunub. Ini yang di sebelah kanan kata yang keduanya. Kata kedua fasiq. Iya. Oke, bagus. Ya, alhamdulillah. Ya, ini sudah ada pasangannya masing-masing ya. Sudah ada pasangannya masing-masing. Sekarang kita tinggal minta dukungan ya, minta dukungan dari ibu-ibu, bapak yang lain yang tadi belum mengambil bagian. Ya, Bu Ida, mudah-mudahan ingat ya, Bu Ida, siapa saja yang sudah memberikan suara. Bu Mute tadi siapa saja yang sudah memberikan suara. Kemudian berikutnya Bu Fauzia, ya diingat siapa saja yang tadi sudah memberikan suara, dan terakhir ada Bu Susi. Berarti yang selain itu yang belum bersuara. Silakan Bu Ida, dipilih siapa yang akan mendukung Bu Ida menjadi wakil presiden. Bu Ida. Pak Hamid. Silakan Pak Hamid. Ya, Silakan. ya. Ya, Pak Guru. Bagaimana? Cocok? Cocok, Pak Guru. Coba bagaimana maknanya? Maknanya al-insan manusia, tempat bersalah dan lupa. Tempat salah Iya. dan lupa. Oke, bagus. Bu Ida sama dengan yang Pak Hamid pahami maknanya? Iya, Pak Guru. Iya, sama Pak Guru. Oke, bagus. Senang kita nih kalau begitu, Mas. Ya, sama-sama pintar jadinya kalau begitu. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya Bu Mute meminta dukungan dari siapa? Ibu Siti Salamah. Ya, silakan Bu Siti Salama. Allahu la yuhamiluna ma la taqata lana bih.
Iya, Allah baik. tidak Apakah akan pilihan tersebut membebanikan cocok? apa yang tidak. Iya betul Pak Guru. Iya, baik. Apa maknanya? Apa maknanya? Allah tidak membebani kami apa yang kami tidak mampu. Iya, baik. Ya, apa yang kami tidak mampu. Yang bermana mampu yang mana, Ibu? Sokota. Iya, oke, bagus. Sama dengan yang Bu Mute pahami? Sama, Pak. Iya, oke, aman. Oke, berikutnya Bu Fauzia. Minta bantuan. Ibu Susi ada? Oke, silakan. Bu Susi kan udah Bu Susi tadi. udah tadi ya. Bu Asmani ya? Iya, baik. Silakan. Yang belum ini ada Bu Fatimah, ada Bu Asmani dan Bu Yurlis yang belum dapat bagian gitu ya. Mohon maaf, yang mana ya Bu Fauzia? Yang itu yajibu alal muslim. Yajibu al musim, jawabannya menurut saya betul. Yang mana tadi? Bagaimana maknanya? Oh. Yajibu al muslim. Apa ya ini? Orang muslim. Mengerjakan ya itu halal ya. Ya gitu deh. Gimana Bu? Maaf, baru nyimak. Maaf, baru nyimak. Gitu deh. Bentar. Yang sudah didapatkan apa Bu Asmani? Yajibu al muslim. Al muslim mengerjakan yang halal. Iya, baik. Bagaimana Bu Fauzia, sama dengan? Yajibunya belum. Yajibunya belum katanya. Gimana Bu Asmani? Yajib itu nyerah deh guru, nyerah. Ayo dong. Maaf, baru nyimak muslim. Iya, diserahkan kembali ke Bu Fauzia katanya. Maaf Bu Fauzia. Iya, sama saya juga Salah belum pilih begitu. salah pilih orang. Ini coba ya Pak ya. Wajib bagi orang muslim mengusahakan yang halal, mengerjakan apa mengusahakan. Jadi apa yajibu maknanya apa? Wajib. Iya, itu mirip sekali tuh Bu Asmani. Yajib. Ya, wajib itu wajib. Oke, baik. Yang terakhir Bu Susi akan ini Bu Fatimah kayaknya nih kalau Bu Susi ini. Udah tahu deh Bu Fatimah pasangan setiaku. Pas Aduh, ya. udah Pasangannya kok kebaca. bisa pas ya. Sudah terbaca. Silakan Bu Fatimah. Baca. Iya, cocok Pak Guru. Ya, baik. Apa maknanya? Yuhibbul fasik sama akhoto ya wadunub. Orang-orang fasik suka berbuat kesalahan dan dosa. Iya, bagus. Pada waktu Bu Fatimah mengatakan orang-orang itu ada pertimbangan khususnya nggak atau enaknya aja bilang begitu gitu? Fasik enggak Pak Guru? Kenapa enggak? Fasik, al-fasik, orang fasik gitu aja kali ya Pak Guru ya? Iya, nggak pakai orang-orang ya? Enggak. Enggak Apa Pak Guru, pertimbangannya nggak jadi pakai orang-orang? bukan jamak ya Pak Guru? Iya, bukan jamak. Kalau jamaknya apa kira-kira? Fasikun gitu mungkin. Itu jamak apa namanya? Jamak muzakkar salim ya? Ih, keren. Aduh, Keren. nggak ngerti nih saya nih. Bu Fauzia ketinggalan kan Bu Fauzia? Belum nyampe ke Ketinggalan situ. banget. Belum. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah ketinggalan. Iya. Iya, bukan ketinggalan Bu Fauzia. Bu Fatimahnya yang sudah kecepatan. Iya. Bu Fatimahnya lebih pintar. Iya, lebih cepat dari target kita. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ini melihat ya pilihan-pilihan yang tadi seberapa tepat
dibandingkan dengan kunci jawabannya. Ya, feeling saya sih kayaknya karena ini setiap pilihan itu dapat dukungan kuat dari teman. Kayaknya juga. Iya, oke, bagus. Ya, kita baca sama-sama. Al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Allahu la yuhammiluna ma la taqata lana bih. Yajibu 'alal muslim hasbul halal. Yuhibbul fasik al khataya wal dzunub. Oke, baik. Sip, aman. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi latihan berikutnya. Nih. Nah, ada sebelah kanan dengan ada yang sebelah kiri juga ya. Nah, nanti ini kita akan beri kesempatan kepada yang tadi ya kita udah kangen belum dengar suaranya, ada Bu Yurlis ya. Ada Bu Yurlis nanti akan mengambil bagian. Mari kita baca, sama-sama baca ibu-ibu bapak sekalian yang sebelah kanan terlebih dahulu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sama dengan apa? Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. La yu'akhidullahu in nasina anta maulana. Oke, berikutnya pilihannya adalah coba cari yang sebelah kanan tadi maknanya sesuai dengan yang mana. Pertama, yajzillahu may ya'malus shalihat yazlimuz nasa Allahu rabbuna yu'adzibullahu may ya'malus sayyi'at la yu'maru insanu illa bima taqatihim innallaha ghafurur rahim. Iya. Silakan Bu Yurlis. Mana Bu Yurlisnya? La yukallifullahu nafsan illa La yukallifullahu nafsan. La yu'marul insanu illa bima fi taqatihim. Iya, bagus, lancar. Apa maknanya, Ibu? Allah tidak. Ini kita lagi ini nih, musim ini zaman dahulu ya. Ini Bu Yurlis sedang mendapatkan jatah pemadaman listrik bergilir. Makanya gelap-gelapan Bu Yurlis. Gelap-gelapan, yang lain mah kelihatan. Bu Yurlis sedang dapat giliran pemadaman listrik bergilir. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak membebani manusia ya. Masih bisa kami dengarkan suara Ibu? Bisa. Silakan Ibu, dilanjut. Allah tidak membebani manusia, la yu'maru, yang diperintahkan apa ya? Yuk, apa ya? Illa apa yang diperintahkan. Diperintahkan. Kan manusia yuk maru illa apa ya?
manusia. Ya, baik. Silakan dipikirkan lebih lanjut dulu ya, Bu Iya Pak, dipikirin Yurlis. dulu deh. Oke. Iya. Ya, nanti kita dengarkan lagi ya. Nanti kita dengarkan lagi, kita bahas lagi. Yang berikutnya, siapa yang sudah menemukan pasangan yang cocok untuk ungkapan yang kedua? Boleh saya Pak Guru? Silakan Pak Hamid. Laha ma kasabat yajzillahu man ya'malu sholihat. Oke, bagus. Apa makna ungkapan tersebut? Bagi orang yang melakukan usaha yang positif, Allah akan membalasnya. Allah tidak milih Allah akan membalas orang yang melakukan kebaikan. Iya, baik. Coba lihat ini tanda apa ini? sama dengan. Itu artinya bahwa yang sebelah kanan itu sudah lengkap idenya. Lengkap. Iya. Yang sebelah kiri juga punya ide lengkap. Betul ya. Ya, ide lengkap. Lalu mana dari ide tersebut yang cocok antara yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri? Iya. Coba Pak Hamid diulangi dengan cara memahami sebentar. Jadi ini bukan menyambung kalimat ya, kalau ini bukan menyambung kalimat, berbeda dengan latihan yang pertama tadi. Iya. Beda dengan latihan yang pertama tadi. Baginya apapun yang diusahakannya secara positif. Yang Iya. kedua. Nyaknya siapa nyaknya? Orang yang melakukan usaha positif. Coba kita Jadi, mulai dari subjeknya apa nih kira-kira? Orang yang melakukan usaha positif, maka Coba baginya subjeknya apa? positif juga. Subjeknya? Apa subjeknya? Apapun. Hujan. Baik, nanti kita lanjutkan lagi berdiskusi dengan Pak Hamid. Sambil mungkin ada hal lain yang bisa diungkap dulu. Kita lanjutkan ke yang ketiga. Saya Pak. Silakan. Fauzia silakan. Wa 'alaiha maktasabat. Baginya langsung ya diterjemahin Pak. Ya pasangannya dulu. Pasangannya dulu. Oh, pasangannya dulu. Ya artinya dia ungkapan tersebut persamaan maknanya yang mana gitu. Yu'adzibullahu may ya'mal sayyi'at. Ya, oke, baik. Silakan apa maknanya? Ini seperti negatifnya ya. Baginya perbuatan jahat. Kejahatan yang dilakukannya ya. Terus? Itu terus yu'adzibullah. Allah akan mengazab orang yang mengerjakan kesalahan. Iya, oke, bagus. Ini subjeknya apa Bu? Yang di wa 'alaiha maktasabat ini apa subjek yang Ibu pahami? Yang ini Pak, apa tuh? Iktasabat. Subjeknya apa? Subjeknya. Iktasabat itu predikat ya? Ya, gimana jadinya subjeknya? Oke, baik. Nanti kita kembali lagi ya dengan Bu Fauzia. Iya. Kita lanjutkan berikutnya. Silakan. Yang keempat siapa? Saya Pak Guru. Silakan Bu Fatimah.
La yu'akhizunallahu innasina. Pasangannya innallaha ghafurur rahim. Baik, apa maknanya? Allah tidak akan menghukum kami bila kami bila kami lupa. Iya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya, oke, bagus. Kita berikutnya, yang terakhir. Bagaimana kalau yang pertama tadi untuk sesi pertama, sekarang menjadi terakhir di sesi kedua? Ya, Pak Guru, ya. Iya, oke, bagus pilihannya. Anta maulana, Allahu Rabbuna. Baik, apa maknanya? Engkau penolong kami. Allah Tuhan, ya Allah Tuhan kami. Iya, Engkau penolong bagus. kami, Allah Tuhan kami. Pelindung. Ada ya-ya-nya dari mana tadi ada ide ya Allah? Enggak jadi Pak. Oh, enggak jadi. Enggak jadi. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah tuntas memasangkan ungkapan yang sebelah kanan dengan ungkapan di sebelah kiri yang kita pahami memiliki pengertian yang sama. Ya, yuk kita kembali sedikit pada jawaban yang tadi sudah diberikan oleh Bu Yurlis, kemudian nanti ke Pak Hamid, kemudian kita lanjutkan nanti berikutnya ke Bu Fauzia, ya, kemudian berikutnya ke berikutnya. Ya, silakan Bu Yurlis, apa hasil akhirnya setelah tadi mendapatkan kesempatan untuk merenungkan, untuk memahami kembali? Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Iya. Sama maknanya dengan apa? La yu'maru. Manusia tidak diperintahkan kecuali apa yang dia mampu memikulnya. Iya, oke, bagus. Manusia tidak apa tadi, Ibu? Tidak diperintah. Iya, baik. Yang bermana tidak diperintah yang mana? La yu'maru. Bagus. Itu ada pemahaman pasif ya, diperintah dari mana pemahaman itu didapatkan? Ada pemahaman pasif tadi, diperintah itu dari mana didapatkan pemahaman itu, Ibu? Di apa ya? Lupa deh tuh. Lupa, baik. Ibu-ibu, bapak yang lain ada yang itu bisa membaca isi hati Bu Yurlis hingga mengatakan diperintah tadi? Di Mudhari ada UA, Pak Guru. Ada UA. Iya, Maru. itu oke ya. Mudhari ada yu'maru, ada awalnya u, kemudian sebelum terakhirnya itu a. Menandakan apa? Pasif. Ya, istilah Arabnya apa? Majhul. Ya, istilahnya majhul. Ingat Bu Yurlis? Insya Allah. Alhamdulillah, bagus ya. Tapi kan penting canggih Ibu ya. Walaupun lupa itu majhul, tapi Ibu udah langsung paham ya bahwa di situ ada makna pasifnya. Oke, kita lanjut berikutnya. Ya. Apa jadinya di sini yang kalimat kedua Pak Hamid yang dipahami sebagai subjek apa? Subjek. Kalau makna keseluruhannya ini berarti ini orang manusia yang melakukan usaha positif. Jadi manusia yang melakukan usaha positif maka dia akan dibalasi dengan yang positif juga, seperti itu gitu.
Oke, baik. Yang lain bagaimana nih pemahaman ini? Subjek, predikat, objek. Apa nih kira-kira di sini subjeknya? Apa kira-kira predikatnya? Apa kira-kira objeknya kalau ada? Apa kira-kira keterangannya kalau ada? Izin Pak, Silakan Bu Susi. saya juga agak ragu-ragu tapi saya coba. Kalau saya melihatnya itu dari fi'il madinya. Fi'il madinya kan ada domirnya Pak. Yang mungkin subjeknya di sana. Jadi dia mengerjakan apapun untuk dia tapi dalam hal positif gitu loh Pak. Oke, baik. Yang berikutnya, Pak, coba ya Pak. silakan. Kepadanya, Subjeknya apa Bu Muti? Subjeknya? ini dulu. Kamu telah melakukan perbuatan baik. Taruh. Kepadamu apa yang telah kamu lakukan perbuatan baik. Kepadanya Pak. Kepadanya atau baginya apa yang telah kamu lakukan. Kepadanya apa yang telah kamu lakukan. Iya, bagus. Itu, Ada Pak. ide kamunya dari mana, Bu? Anta, Pak. Dari mana ada ide antanya? Kasabat. Ya, lebih spesifik dari mana dipahami ada antanya? Dari taknya, Pak. Taknya bagaimana taknya? Bagaimana? Taknya di belakang, Pak. Ya, maksud saya apakah taknya fathah, apa taknya kasroh, apa taknya sukun gitu? Oh, taknya sukun, objek ya harusnya ya. Sukun. Kalau tak sukun, apakah itu menandakan anta? Oh, bukan ya. Bukan. Bukan, Pak. Oke, baik. Jadi ini kita akan melihat ini, ya. Kita akan untuk memahaminya kita pakai bahasa Indonesia. Subjek itu kan fokus ya, atau pokok ya. Apa kira-kira gitu ya? Apa kira-kira di sini? Ini bisa dipahami fokusnya adalah ke seseorang. Ya, seseorang itu kemana gitu ya? Seseorang itu dari mana gitu? Seseorang ini adalah padanan dari istilah nafs. Iya. Nah, nafs masih ingat ya nafs? Itu kategorinya mudzakkar atau muannats? Muannats. Ya kan gitu. Jadi cocok kan kalau dia kemudian ha. Ya, seseorang. Nah, kemudian ada lam gitu ya. Lam gitu. Apa makna lam yang kita sudah pernah pahami? Ada bagi, ada untuk, ada mempunyai, ada untuk, ada bagi. Oke, kan bisa itu ya bermodal itu sehingga kita akan mengatakan seseorang mempunyai, seseorang mendapatkan. Kan bisa begitu jadinya. Seseorang kita kemudian supaya lebih terasa lebih halus, kita bisa mengatakan seseorang akan mendapatkan. Ya, bisa jadinya begitu ya. Mendapatkan apa? Nah, ini lalu jawabannya makasabah. Seseorang akan mendapatkan apapun usaha baik yang telah dia lakukan. Gitu. Bisa begitu pemahamannya? Bisa Pak Guru. Bisakah lebih enak begitu ya ininya? Ya, lebih enak itu. Tapi lebih enak begitu. Kalau yang sejauh yang yang menjadikan kita bingung itu paradigma laha itu seolah-olah kan bagi dia gitu ya. Jadi bagi dia itu seolah-olah kan bukan jadi subjek, itu yang jadi. Ya, gitu kita ubah karena itu kita ubah dia jadinya. Jangan diawali dengan bagi gitu ya, tapi dianya yang kita gitu. Baik. Pak izin tanya Pak. Ya. Kalau tadi kita menggunakan haknya di sana itu sebagai seseorang,
bagaimana dengan fungsinya domirnya kasabat itu, Pak? Ya, kasabat domirnya apa? Iya, Iya, Iya. hiyanya ke mana rujukannya? Ke H. iyanya kan ke nafs itu Iya, tadi. berarti bagi seseorang atau Berarti seseorang akan jadi mendapatkan apa yang dia. Dia itu ke seseorang itu. Apa yang dia telah lakukan. kerjakan Apa di maksudnya di sini kan perbuatan baik. Bagi Iya. seseorang akan mendapatkan mak di sini apa yang berarti apapun ini kan ke perbuatan baik ya. Perbuatan baik yang kasabat yang dia telah telah lakukan. kerjakan. Gitu. Bisa diikuti pemahamannya? Iya. Bisa, Pak. Ya, baik. Sedangkan kalau yang atas nih sudah dipahami berarti sama saja dengan yang bawah. Iya. Cuman kalau yang atas tadi kan perbuatan baik yang telah dia lakukan, sedangkan yang di bawah ini adalah perbuatan buruk yang telah dia lakukan. Pak, kenapa bisa beda, Pak? Yang satu pakai di atas pakai la, laha, di bawah alaiha. Kenapa enggak laha juga? Sama enggak? Iya, baik. Kalau la apa makna dasar yang Ibu paling kuat dalam ingat? La itu untuk bagi Ya, milik. untuk bagi milik gitu Bagi ya. untuk Nah, namanya, nah kalau Allah yang Ibu ingat? Di atas bagi. Ya, baik. Bagi. Ibu ingat ini. Ini. Kalau kita la itu memaknai milik gitu ya, milik, kemudian Allah itu di atas gitu ya. Kalau itu di atas, kalau kita mengatakan Allah itu di atas berarti menjadi penguasanya siapa? Oh, di atas Kita apa pihak lain? pihak lain. Nah, itu artinya kalau ini yang atas ini kan soal kebaikan. Nah, kalau soal kebaikan dalam bahasa Al-Quran ini keren dia. Kalau kebaikan itu kita diposisikan sebagai pemilik kebaikan itu. Kalau kita yang memiliki kebaikan itu kan berarti kita bisa gunakan apa saja. Nah, ibaratnya kita adalah majikan untuk kebaikan kita. Panggil Dan aja kita ke yang atas. mengendalikan. Tetapi kalau keburukan bukan kita yang jadi majikan gitu. Sehingga keburukan itulah yang akan mengatur, yang akan mempengaruhi jalan hidup kita, bukan kita yang akan menentukan jalan hidup kita sendiri. Jadi kalau kebaikan itu akan menjadi milik kita, sedangkan keburukan itu akan menjadi beban untuk kita. Bisa diikuti pemahaman itu, Bu Fauzia? Karena ini memang pesannya tidak sampai kalau kita kalau dalam bahasa Arab sama-sama menggunakan laha, gitu. Sama-sama menggunakan laha. Karena apa? Karena kebaikan itu akan menjadi milik kita, pakai laha. Tetapi keburukan itu tidak akan menjadi milik kita, tetapi sebaliknya dia akan menguasai kita sehingga kita akan merasa terbebani oleh keburukan yang kita miliki. Kita kalau berkata jujur hidup kita bagaimana, Bu Fauzia? Akan terasa ringan apa akan terasa berat? Kalau kita jujur akan terasa ringan. Nah, coba kalau Ibu sekali aja berbohong. Dan Ibu Iya, ingin berbohong supaya terus. kebohongan itu ya, dan ingin Iya, supaya berbohong kebohongan itu terus. nggak ketahuan, maka Ibu akan dikendalikan terus itu. Nggak Iya, boleh bohong. ngomong begini, nanti takut kebohongan pertama dilihat diketahui orang lain, nggak boleh ngomong begitu, nggak boleh ngomong begini, kan banyak sekali akhirnya kita Iya. dibayang-bayangi ya. Kita akan dibayang-bayangi oleh keburukan yang kita lakukan. Kita akan dibayang-bayang oleh kebohongan yang telah kita buat. Gitu. Maka untuk keburukan itu dalam bahasa Arab, kata yang digunakan adalah ala. Ala itu kan di atas ya, sesuatu yang di atas itu berarti dia menguasai, dia mengendalikan, dia yang akan menentukan kita. Gitu. Nggak bisa leluasa kita kalau kita sudah melakukan kejahatan begitu. Sekarang mah Bu Fauzia mau pergi kemanapun juga kan santai sekarang. Tapi coba kalau korupsi, Bu, waduh, jangan sampai ketemu sama polisi di situ, jangan sampai ketemu ada orang yang kenal di situ, itu, jangan sampai ada KPK.
Kira-kira begitu, Bu Fauzia. Ini Iya, Pak. pertanyaannya Baik. bagus. Ini udah sampai level 5 itu artinya. Oke, ada lagi yang lain? Baik, sekarang mari kita lihat ya ketepatan prediksi yang kita tadi sudah buat. Oke, coba kita lihat. La yukallifullah, oke, cocok. Kemudian laha makasabat, oke juga sudah, gitu. Wa alaiha maktasabat, oke sudah, gitu dan oke. Iya, baik. Dengan demikian, maka latihan untuk pemantapan mufrodat sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Kalau tadi dengan menjodohkan, ini dengan melengkapi. Melengkapi dengan kata-kata yang cocok. Nah, oke. Untuk tahap awal tentu kita tidak bahas dulu apa maknanya, karena ini tujuannya adalah untuk membantu kita memahami sebuah kata, sebuah ungkapan lebih dalam lagi, lebih kuat lagi. Kita baca nomor ini dulu ya, ibu-ibu, bapak sekalian, pilihan-pilihan yang kita miliki. Yang pertama ada kata Al-isma. yang kedua, Al-ro'a. yang ketiga, Wali. yang keempat, Awalna. yang kelima, Yahmilu. yang terakhir, ya, Anisyan. ada 6. Sedangkan kalimat yang rumpang, ya, kalimat yang rumpang punya bagian yang kosong itu ada 5. Jadi kita dapat bonus. Yang terakhir pun juga makin punya pilihan. Nomor 1, mari kita lihat apa yang sudah ada kalimatnya. Innallaha alladzina amanu. Yang kedua, da'ar rasul an-nasa ilal islam wa ba'duhum an da'wati. Yang ketiga, al-insanu mahallul khoto'i wa. Ini gampang betul, ini hampir diulang-ulang terus nih, Mas. Jadi udah hafal nih. Yang keempat, al-musyrikuna yaktasibuna wadunub. Yang terakhir, al-muslimu wastaghfarallah. Ya, baik. Nah, ini kita ingin dengarkan Bu Asmani yang mengawali ini ya. Siap, Bu. Siap. Ya, silakan Bu Asmani yang nomor pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha walladzina amanu. Apa sih? Waliyulladzina amanu. Baik, Bu Asmani akan melanjutkan perenungannya terlebih dahulu. Silakan nomor 2, siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Da'a rasulun nasa ilal islam wa tawalla ba'duhum an da'watih. Iya, oke, bagus. Ini karena bukan ayat Al-Quran, nggak enak itu kalau dilakukan pakai Al-Quran. Jadi lurus aja Pak ya. Lurus aja ini. Emang Al-Quran itu memang beda dia. Al-Quran itu beda gaya bahasanya itu pilihannya, sehingga kalau itu atau Pancasila, coba kalau pakai Bayati gimana baca Pancasila? Watawalla watawalla aja gitu ya. Watawalla. Iya. Ba'duhum an da'watih. Iya, baik. Oke. Sudah ada pilihannya. Oke, nomor 3. Silakan nomor 3. Saya lagi Pak Guru. Iya, silakan Bu Ida, Bu Ida. Al-insanu mahallul khoto'i wanisyan. Iya, baik. Ini jadi ingat nih karena Bu Ida punya mahal ya. Wanisyan. Oke. Baik, berikutnya silakan nomor 4. Boleh saya Pak Guru? Silakan Pak Hamid.
al-musyrikuna yaktasibuna al-ithma waz-dzunub. Iya, oke, bagus. Nih, yang 5. Saya Coba ya, Pak Guru. Pak. Ya, Silakan Bu Muti. silakan kita Bu Fatimah ini aja, dulu Bu ya. Fatimah. Bu Fatimah Loh, dulu, Bu Bu Fatimah, Muti. silakan. Akhto al-muslimu fastaghfarullah. Iya, oke, bagus. Nah, kan jadi enak nih yang pertama ya. Enak yang pertama. Tuh, jadi yang pertama karena apa? Ya, yang lain sudah ada, tentu yang pertama akan memilih dari pilihan yang tersisa. Gitu. Silakan Bu Asmani. Tadi kan sudah dijawab, innallaha waliyu Oh alladzina iya, tadi sudah ya. Oke. Nah, oke, bagus tuh. Baik, silakan apa maknanya Bu Asmani? sesungguhnya Allah memandang orang-orang yang beriman. Mencintai, Mencintai atau memandang ya? Memandang. melindungi. Ibu dapat dari mana memandang? Memandangmu. Rasa-rasanya belum pernah muncul ya, kata. Jadi ingat Ike Nurjanah itu sama Aldi Bragi kalau gitu mah. Memandangmu walau Maaf. selalu takkan pernah jemu. Bapak serba bisa nih Bapak nih. Dangdut bisa. Iya. Multi-talent. Guru dilawan. Cuman saya itu karena alirannya aliran kebatinan Bu Fauziah, jadi kalau dikeluarkan itu jadi nggak enak gitu. Kalau di dalam hati mah merdu banget tuh kalau di dalam hati nyanyinya. Tuh. Jadi waktu itu Bu Asmani ya, di antara yang kita usahakan supaya ada sangkutnya untuk kata wali itu wali band tuh. Wali band. Tuh. Kan artis gitu tuh, artis itu kan disenangi gitu kan, ada kata wali, disenangi, kemudian ada makna apa lagi wali gitu, seperti di wali murid wali murid tuh, kenapa disebut dengan wali murid tuh, ada yang ingat? Pelindung. Dia melindung ya, dia melindungi murid. melindungi, karena itu disebut dengan wali muridnya. Siapa nih walinya gitu, wali muridnya. Kemudian ada kan waliul mar'ah. Nah, waliul mar'ah. Apa maknanya Bu Asmani kalau waliul mar'ah? Mencintai apa ya? Beda lagi kalau ini. Kalau waliul mar'ah itu artinya wali nikah gitu. Oh, iya. Tapi itu nggak jauh kan, nggak jauh-jauh dari situ. Wali nikah adalah seseorang yang akan melindungi anaknya, anak perempuannya, dan biasanya gitu, anak perempuan itu melihat walinya, ayahnya, sosok laki-laki itu sebagai cinta pertamanya gitu, dan yang sehat kabarnya begitu. Ya, perkembangan emosi yang bagus bagi seorang anak perempuan adalah ketika dia mengidolakan sosok ayahnya gitu. Kalau ayahnya itu sosok yang bertanggung jawab gitu ya, sosok yang penyayang, nanti dia ada kecenderungan kadanya, ada kecenderungan juga nanti akan memilih pasangan hidup seperti sosok ayahnya. Kenapa? Yang bertanggung jawab gitu. Nah, gitu ya, wali. Mau pakai yang mana jadinya ini Bu Asmani dari makna wali, makna wali yang sudah kita ulangi? Melindungi aja ya. Sesungguhnya Allah melindungi orang-orang yang beriman. Oke, baik. Ini wali ini kira-kira jenis katanya apa? Jenis kata. Apa itu jenis kata? Apa itu jenis kata? Ibu lupa kalau bicara jenis kata pilihannya apa? Isim atau fiil atau Iya, baik itu Bu Fauziah sudah ingatkan. Apa Bu Asmani ini jenis katanya? Ini isim ya. Oke, bagus. Kalau begitu kira-kira maknanya apa cocoknya?
Pelindung. Apa menyukai, mengerja, Pelindung. Yang tadi sudah dipahami tadi, tinggal disesuaikan dengan jenis katanya biar lebih pas. senang, melindungi. Bukan yang tadi Ibu sudah pilih tadi apa? Melindungi, pelindung. Nah, oke. Kalau melindungi itu kan dia cocoknya lebih cocok kalau jenis katanya fiil kalau melindungi Fiil. itu. Oh iya, fiil. Kalau ini kan jenisnya isim gitu. Isim. Sehingga apa? Jadi maknanya Allah pelindung orang-orang yang beriman. Nah, kan keren jadinya begitu. Tuh. Ibu-ibu, bapak yang lain juga diamati ya. Diamati, intinya tadi itu adalah jenis kata itu berpengaruh antara lain terhadap maknaan yang kita pemaknaan yang kita gunakan. Gitu. Kalau dia fiil cocoknya gitu ya, cocoknya ya walaupun ini tidak pasti ya, tentu tidak pasti ya ketika bisa ada pilihan. Oke, kita lanjut berikutnya. Ini Bu Susi, apa makna lengkap untuk kalimat kedua tadi? Rasul menyeru manusia kepada Islam. Iya, bagus. Sedangkan saya bilang kalau dan mungkin sedangkan kali Pak ya. Tawalla dia telah berpaling. Saya agak lupa ba'duhumnya Pak ya, bla 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 an da'watihi dari seruannya. Apa ya? Berpaling ba'duhum itu apa ya? Ba'da, sesudah kali ba'da. Bukan, Coba itu nih gini kalau ba'da caranya. itu dal. Nah, coba gini caranya. Apa ya? Beda ya? Kalau nggak salah ya ininya. Gimana Bu Susi, gimana? Akan tetap, sedangkan atau mungkin sebentar Pak ya, Rasul menyeru manusia kepada Muslim, akan tetapi sebagian dari mereka telah berpaling dari seruannya. Iya, oke, bagus. Susah nyari jenderal yang bisa begini nih. Susah tuh nyarinya tuh. Tuh, kalau ada promosi lagi mah nih jadi modal ini untuk mengangkat lagi promosi berikutnya. Terima kasih Bu Susi. Alhamdulillah idenya udah bagus. Idenya udah bagus tuh ya. Ini kan satu hal yang bagi saya dah bahagia nih, sukses kita. Tidak semua wawa itu dandan. Baik, kita lanjut berikutnya. Silakan Bu Ida. Al-insanu mahallul khot'i wal nisyan. Manusia tempatnya salah dan apa Bu? Dan lupa. Ya, bagus. Coba lihat ini al-khoto ini jenis katanya apa Bu? Al-khoto. Isim. Isim yang mana kira-kira? Isim masdar. Jadi maknanya apa? Salah. Masdar. Supaya tidak supaya tidak ambigu antara masdar dan sifat. Kira-kira bagaimana memaknainya? Kesalahan. Keren. Tuh, susah nyari ibu rumah tangga pebisnis seperti ini nih Bu Ita nih. Itu manfaatnya. Jadi kita mengenal jenis kata itu ibu-ibu apa sekalian bukan sekedar untuk tahu, bukan. Kalau sekedar untuk itu, nah itu kan artinya jadi pengetahuan saja. Sementara kita belajar bahasa itu dalam banyak kesempatan kami sampaikan ini untuk mengembangkan keterampilan. Termasuk diantaranya adalah keterampilan memahami. Oke, itu tadi memahami dan bagaimana pemahaman kita itu kita bagi kepada orang lain.
Seperti tadi ya Bu Asmani ya, wali yang awalnya melindungi, boleh sih, boleh saja. Cuman kalau kita bisa kaitkan bahwa itu adalah isim, nah kita bisa mengatakan pelindung. Kemudian yang tadi Bu Ida ya posisinya tapi yang kedua dulu tadi Bu Susi sudah sejak awal menyadari nggak enak nih dan di sini karena kan konteks kalimatnya yang pertama dan kedua itu dua hal yang punya ragam, punya gaya yang tertentu gitu. Kemudian berikutnya yang ketiga tadi Bu Ida yang awalnya dari tempatnya salah, bergeser nih karena ini adalah masdar menjadi tempat kesalahan dan lupa. Tapi kalau lupa kan kita nggak punya itu ya, lupa ya sifat iya, ya kata bendanya juga iya. Jadi pakai lupa. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti setelah tuntas sampai nomor 5 kita bisa lanjutkan dengan diskusi pertanyaan kalau ada yang ingin disampaikan. Kita dengarkan dulu Ibu Bapak sekalian ya untuk nomor 4. Silahkan Pak Hamid. Al-musyrikuna yaktasibuna al-isma wal-dhunub. Orang-orang musyrik mengerjakan dosa dan kesalahan. Iya, oke, bagus ya. Oke, berikutnya yang terakhir Bu Fatimah. Akhta'a al-muslimu fastaghfarallah. Jika orang muslim berbuat salah, maka mohon ampun kepada Allah. Iya, bagus. Keren dia. Dia udah prediksi Pak ini ya. Bagus. Tuh, Pak ini gitu ya. Kalau ada yang lain nggak? Ide yang lain? Pak memaknai Pak di sini. Oleh karena itu. Oke, boleh. Yang lain ada? Kemudian Pak, Oke, bagus tuh. Keren dah tuh. Keren lah itu. Tuh, bisa. Yang tadi Bu Susi juga bisa, yang Bu Fatimah juga bisa. Dan itu artinya pesannya kan bagus ya. Pesannya jika seorang muslim berbuat salah, maka dia akan minta ampun kepada Allah. Kalau Bu Mute itu seorang muslim berbuat salah, lalu apa tadi? Lalu ya, kemudian ya. Kemudian minta ampun kepada Allah. Nah, kalau Bu Susi seorang muslim karena itu ya tadi dia minta ampun kepada Allah. Oke, baik. Silakan ibu-ibu sekalian, mungkin ada yang kita bisa dalami melalui tanya jawab terkait dengan 5 nomor latihan melengkapi yang baru saja sudah kita dengarkan. Pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh teman-teman kita. Pak, izin tanya boleh Pak? Silakan Bu Susi, silakan. Sebenarnya ini saya lupa, tapi perlu diterangkan berapa kali, tapi jadi saya agak lupa baik. sih. Ini Pak, istighfaro. Istighfaro ini kan ada ista di sini Pak ya? Iya. Nah, ista berarti permohonan. Iya. Memohon gitu loh maksudnya. Nah, si gofaro-nya ini itu masuk ke 1 Pak ya? Betul. Madi. Betul. Akan tetapi kan tidak diartikan sebagai madin ini kan? Ya, ini makna konteks. Makna konteksnya. Jadi ada makna bentuk ya, ada makna bentuk dan ada makna konteks ya. Kalau dari arti bentuk ini memang madin, betul tadi istighfar itu madin. Akhto'a juga madin. Tapi kalau lihat dari segi konteksnya, ini kan bicara tentang sebuah peristiwa ya, bicara tentang sebuah peristiwa. Kalau ada pertanyaannya ini, kalau bicara tentang suatu kebiasaan ya, suatu kebiasaan kan, bahwa biasalah kita berbuat salah, biasalah kita minta ampun, tapi mengapa menggunakan bentuk madin misalkan? Ini bisa jadi salah satu makna kalau menggunakan bentuk madin dalam konteks bukan menekankan masa lampau, itu untuk menunjukkan sesuatu yang ada makna kepastian gitu. Ini loh Pak, yang kepastian ini Pak. Ya, ada makna, ada sesuatu yang pastilah gitu ya, ada penekanan kepada bahwa memang pasti akan berbuat salah kita, besar kecilnya iya.
Dan kita seorang muslim yang baik itu, kalau dia memang benar-benar seorang muslim, dia pasti akan minta ampun kepada Allah. Nah, bagus ya itunya pertanyaannya. Jadi ada sisi lain yang bisa kita ungkap ketika menggunakan bentuk fi'il madin, tetapi tidak menjelaskan tentang sesuatu yang telah lampau, yang sudah terjadi. Apa ada pemahaman tambahan yang didapatkan, Bu Susi? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Yang lain silakan, Ibu-ibu, Bapak yang lain. Pak, mau nanya nomor 4, Kak. Silakan. Itu kan al-isma itu dan wazunu itu kan maknanya sama-sama berbuat dosa ya, Pak ya? Iya, betul. Silakan, besar. Jadi kenapa double ya, Pak ya? Ismu wazunu gitu di situ. Iya. Begini, apa namanya? Pemahaman kita yang awal, dan ini sudah 2 kali ini Bu Fauziah menyentuh aspek 5 nih. Aspek 5 ini. Apa? Dalam bahasa Arab kita akan menemukan seperti halnya dalam bahasa Indonesia apa yang kita sebut dengan kata yang bersinonim. Sinonim itu dalam pemahaman Bu Fauziah, khususnya ibu-ibu, bapak yang lain juga, itu mirip atau sama persis? Mirip. Oke, kemiripan. Jadi ketika melihat sesuatu, kadang-kadang dia disebut dengan nama yang berbeda, ya, wujudnya sama, disebut dengan istilah atau dengan nama yang berbeda. Itu salah satu yang bisa kita pahami, ya, kita kemukakan itu karena akan dikaitkan dengan karakternya. Misalnya ada wanita dengan perempuan. Gitu. Ya. Ada wanita dan ada perempuan gitu. Apa itu? Kalau kata perempuan ada kata dasar empu, ya. Empu itu apa? Empu. Pemilik yang punya. Yang punya, itu ya. Punya. Ya, jadi ketika disebut dengan perempuan dalam konteks bahasa Indonesia itu menunjukkan kepada bahwa mereka adalah orang, ya, sosok yang dimiliki, dalam artinya dikuasai, dalam artian dilindungi, dipunyai gitu. Itu ya. Jadi sebagai sosok itu dalam konteks kan bahasa Indonesia, kalau disebut dengan perempuan kan dalam konteks bahasa Indonesia, ya, bahasa Indonesia itu, karena itu ada orang yang tidak mau disebut perempuan misalnya, ya, maunya wanita. Kenapa? Kalau perempuan itu dia seperti a prior, ya, dimaknai a prior. Karena dia menunjukkan pada sisi yang dimiliki, yang dikuasai, yang dilindungi, sehingga kesannya itu lemah gitu. Lemah. Ya, kok lemah itu. Beda dengan kalau wanita punya. Wanita itu mandiri. Ya, beda gitu. Ya, makanya ada istilah perempuan karir, ada. Karir. Wanita karir. Nah, gitu tuh kok bisa gitu loh kan, dalam posisi kita dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya wanita karir, tidak mengatakan perempuan karir. Ya, gitu. Nah, begitu halnya juga dengan al-ithma wa dzunub. Al-ithma wa dzunub. Dosa itu, karakternya dosa itu kan ada dosa yang dampaknya itu hanya kepada diri sendiri. Oke. Ada juga karakter dosa yang ketika perbuatan dosa itu dilakukan, dampaknya juga kepada pihak lain. Jadi dampaknya besar. Ya. Sambo. Gitu. Misalkan nih, general nih. Yang dampaknya untuk diri sendiri aja, misalnya ketika apa? Itu lagunya Bang Aji itu, begadang jangan begadang. Gitu. Lalu misalnya kan artinya dia begadang, tidak menjaga kesehatan, ya itu kan dirinya sendiri yang akan kalau itu adalah sebuah kesalahan, kita posisikan sebagai sebuah kesalahan, kesetelah dosa, ya, dosa karena tidak menjaga kesehatan, itu dirinya yang akan merasakan itu. Tapi kalau tadi seperti dosa karena membunuh, dosa menyakiti, kan orang lain akan terkena dampak. Gitu.
Al-ithma Jadi ini karakternya adalah dosa yang gitu, untuk ya, diri sendiri ya dampak. ke arah lebih menekankan kepada diri sendiri dampaknya. Kalau az-dzunub itu kepada pihak orang Dampaknya lain. luas. Oh, jadi Coba orang kalau muslim. di doa yang kita ampunkan kalau untuk orang tua kita doanya apa? wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, terus Magfirli dunuba. iya, itu pakai zunub itu. Iya. Wa zunuba walidayya. Nah, ada juga doa seperti itu. Begitu Bu Fauziah, bisa diikuti ya ininya. Iya, insya Dan Allah. itulah salah satu tadi yang saya sampaikan itu letak keindahan bahasa dalam Al-Quran. Ya, ketika dia bicara tentang dosa yang karakternya seperti ini, dia menggunakan kata yang ini. Ketika dia bicara tentang dosa semacam ini, dia menggunakan kata seperti ini. Ya, pintu masuknya adalah serupa tapi tak sama. Gitu. Baik, ada lagi yang lain jika Pak pertanyaan Guru, dari boleh balik ke latihan Pak Guru? bagaimana Ibu? Balik. Boleh balik ke latihan. Ya, silakan. Nah, di buku saya di bawah la yukallifullahu nafsan in. Enggak jadi Pak Guru. Nggak jadi. Gimana sih? Gimana sih Bu Ida? Bu Ida tadi, waduh serius banget tadi. Nggak jadi. Capek ya Bu Ida, capek ya? Capek Bu Ida, Bu Susi. Capek Kawas nih, jalan-jalan ya Bu Ida. Nah, oke. Maaf dah. Oke. Oke, Pikirannya baik. udah ke Mojokerto. Bentar lagi nih Bu Ida mau belajar jauh lagi nih ke Surabaya. Mulayat Bu Ida. Iya, insya Allah besok Pak Guru. Iya. Ke Mojokerto besok. Ya, kita lihat pilihan-pilihannya. Oke, iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu-ibu. Ini sudah memilih dengan tepat. Itu mudah-mudahan penanda bahwa pemahaman kita terhadap kosakata yang kita pelajari itu sudah mendalam kita pahami. Baik, kita lanjutkan berikutnya ya Ibu-ibu, Bapak sekalian. Ya. Kita manfaat waktu yang kita miliki. Latihan kita berikutnya baca dan terjemahkan. Ya, posisi menerjemahkan sekali lagi Ibu Bapak sekalian posisinya adalah untuk menunjukkan tingkat pemahaman kita. Ya, tingkat pemahaman kita dan dari situ kan kita paham bahwa oh iya ya kalau kita mencoba memahami sisi tertentu itu akan membantu kita untuk memahami dan mengungkapkannya dengan cara tertentu. Ya, kita mulai yang Hamzah terlebih dahulu. Ya, kita mulai Hamzah terlebih dahulu, kita baca ayat-ayatnya untuk kita kaji pertama. Ya, kita mulai Ibu-ibu apa sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah fiha khalidun. Wa may yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawma innallaha sari'ul hisab. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau
lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Iya, baik. Ini adalah kutipan dari ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya menggunakan kata kasabah beserta tasrifannya. Kita mulai dari ini dulu, lihat ya, An-Nisa, gitu ya. An-Nisa ini tadi untuk mempertegas pemahaman kita yang kita miliki terkait dengan kata al-itham dan az-zunub. Nah, tadi pemahaman kita kalau al-itham itu karakter dosanya bagaimana? Untuk diri sendiri. Diri sendiri. Ya, diri sendiri. Karena itu di sini ala nafsih, gitu. Nafsi. Pakai ala. Ya. Yang Nah, di- kalau ala tadi ada makna apa? Kalau Yang ala apa? tadi? Yang itu Di atas untuk urutannya itu untuk di atas yang menentukan gitu. membelenggu Ya, ya. itu ada makna apa tadi? Beban, ya. Beban. Beban, ya beban. Iya, beban. Maknanya Beban buat beban. siapa? Ah, nafsi. Nafsi diri. Ya. Yang melakukan. Oke, baik. Itu ya untuk yang tadi ya. Ala nafsi. Silakan untuk yang Al-A'raf 42, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu. Alladzina amanu wa amilus solihati Ashabu guru. Ya, digandengkan saja dengan kata setelahnya, coba Bu Asmani. Ashabul jannah. Iya, apa kira-kira maknanya? Itu Sahabat ya. keluarga surga gitu. Iya, apa maksudnya? Sahabat surga. Eh, Kata lain dari sahabat surga. penghuni. Nah, bagus. Penghuni surga. Kan indah betul kan pemilihan Al-Quran gitu. Untuk menyebut penghuni surga itu menggunakan kata ashab. Ashabul kahfi. Oke, nanti lainnya ininya ya. Dan akan kita lihat ya apa pilihannya itu ya. Maksudnya apa? Ketika dia disebut dengan ashabul jannah, itu kan seolah-olah surga itu bisa berinteraksi dengan yang menghuninya. Jadi kalau kita mengatakan dia adalah penghuni surga, dia pemilik surga, jadi tapi menggunakan kata sahabat, kita kebayangkan bagaimana yang sahabat lakukan kepada kita. Kadang-kadang kalau namanya sahabat sejati itu, kita tidak perlu menyampaikan, dia sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Gitu. Dia bilang, tuh Bu Fatimah lagi sedih ya, aku temenin ya gitu. Padahal Bu Fatimah belum ngomong ya. Gitulah namanya sahabat gitu. Begitulah namanya sahabat. Jadi kebayang kalau surga gitu. Surga ini belum ngomong mau apa gitu. Mau burger segede gaban. Wah, udah datang duluan gitu. Yang namanya juga sahabat gitu. Nah, ini gitu. Ini nggak usah dihidupin AC-nya karena begitu kita kegerahan udah berubah suhunya jadi mulai dingin gitu. Dan itu namanya sahabat kan selalu menemani ya untuk menunjukkan betapa dekatnya seseorang yang ini tadi yang digambarkan orang beriman dan beramal soleh itu untuk ditunjukkan bahwa betapa kedekatannya dengan kenikmatan karena al-jannah itu adalah simbol dari kenikmatan, dari kebahagiaan, betapa lekatnya. Seperti namanya sahabat yang selalu menemani, tidak pernah meninggalkan, begitu pula lah kebahagiaan dan kenikmatan yang akan dirasakan oleh penghuni surga nanti. Oke, terima kasih Bu Asmani untuk pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Nggak ada, Pak. Ya,
Baik, silakan mungkin satu ayat ini bisa jadi sampel ya untuk kita bahas. Silakan siapa yang mau share pemahamannya dengan melihat waktu yang kita miliki. Nanti untuk ayat-ayat berikutnya bisa kita lanjutkan diskusinya pada sesi kita yang akan datang. Bagaimana kalau saya saja? Alhamdulillah. Ini merasa terhormat nih kalau Bu Asmani mengajukan diri. Bangga nih kita nih. Bahagia nih kita. Tuh, seperti tadi nih Bu Asmani sudah seperti seorang sahabat tanpa diminta, dia tahu kalau kita ingin mendengarkan pemahaman. Hebat. Menutupi kekurangan. Silakan Lanjut Bu. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang amanu yang beriman, wa amilu yang beramal, yang mengerjakan asolihati, amal baik ya, kebaikan. Mengerjakan amal baik, dan tidak nukalifu, dia tidak dibebankan pada dirinya kecuali usaha itu tadi, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Mereka adalah orang-orang penghuni surga. Iya, terus? Mereka kekal di dalamnya. Oke, bagus. Jadi ustazah udah bisa Bu Asmani. Amin, ya Allah, didoain Tinggal dulu. nanti ditulis di depannya USTH gitu ya. Ustazah Asmani. Udah. Nah, ibu-ibu, Bapak sekalian, ini ada yang terasa. Ini ya, jadi ini disimpan dalam kurung cara memahaminya. Dulu gitu. Disimpan dulu. Karena ini semacam kalimat sisipan. Jadi, pemahaman awalnya adalah begini. Orang-orang yang beriman dan melakukan perbuatan baik, terus ini, merekalah gitu. Penghuni surga. Mereka adalah penghuni surga. Nah, tapi di sini muncul ini karena Allah ingin menekankan dalam konteks ini, ketika mereka melakukan amal soleh supaya mengatakan, wah mereka mah orang luar biasa katanya, mereka mah bukan orang sembarangan, mereka mah Superman atau Superwoman. Enggak, kata Allah, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Itu. Yang mereka lakukan itu adalah ya, mereka mendapatkan tugas itu sesuai dengan kemampuannya gitu. Jadi untuk bisa menjadi penghuni surga, modal pertama tadi adalah beriman, setelah itu adalah berbuatlah kebajikan sesuai dengan kemampuan gitu. Ya, begitu ya, pemahamannya ibu-ibu sekalian. Ya, untuk ya di sini untuk menjadi bagian dari penghuni surga dengan gambaran kedekatan dan keakrabannya terhadap kenikmatannya ada di surga itu di sini digambarkan apa? Ya, beriman itu yang pertama, kemudian yang kedua digandengkan dengan apa? Berbuat kebaikan sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak harus dipaksakan gitu. Jika bisanya belajar itu sekali sepekan, ya lakukanlah itu sebagai kebaikan dari kita. Jika bisanya 1,5 jam, lakukanlah itu. Ya, tidak harus sepanjang masa. Kalau itu tidak mampu kita lakukan. Bisa dipahami Ibu Bapak sekalian? Insya Allah. Ya, baik. Ya. Dengan demikian, terima kasih nih Ustazah Asmani yang tadi sudah berbagi pemahaman. Dan kita bahagia ya, kita bahagia kalau dari kelas kita ini akan lahir ustazah, akan lahir
ahli yang mengerti agama, berarti alumni kita itu punya prestasi yang bagus yang dibanggakan. Amin. Namanya sudah Amin. cocok Pak ya. Iya. Ustazah Asmani. Tapi kalau Ustazah Udah Susi nggak cocok cocok. Pak. Ustazah Asmani. Ya, mudah-mudahan kuliahnya juga Ustazah lancar Susi ya, nggak Bu cocok. Asmani. Nanti kami hadir insya Allah. Nanti pada saat wisuda kami hadir ya. Kami Amin hadir. ya Allah. Kita berikan sukses bersama. Amin Bu, doa Bu, doanya Amin. Pak Amin ya Guru Allah. ini kan diijabah sama Allah. Ya, ya, saling mendoakan ya, mendoakan. Saya juga mohon doanya ya, ibu-ibu bapak sekalian. Demikian ibu-ibu bapak sekalian, kajian kita pada kesempatan ini mudah-mudahan Allah meridhoi hati dan pikiran kita selalu Amin. bisa kita jaga, ikhlas, istiqomah, tidak kemudian membuka peluang kita menjadi sombong karena wah sekarang mah cemen ya bahasa Arab mau gitu. Supaya kita tetap bersyukur, ini tentu bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jika mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu bapak sekalian untuk partisipasi aktifnya dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama ibu bapak.